Yo, guys, balik lagi sama gue Richard Valentina. Salam profit. Oke guys, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya seputar Bitcoin dan juga Chainlink ya. Karena banyak juga yang nanya, itu Chainlink kok kuat banget, coba dianalisa gitu teman-teman ya. Jadi akan saya bagikan outlook berdasarkan sudut pandang saya ya teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja ke inti videonya. Untuk si Bitcoin ya, memang kita bisa lihat ya, semalam itu dia drop sampai 40.500-an dolar ya. Kemudian rebound teman-teman ya ke sekitar 42.200-an, sekarang lagi sideway ya. Dan ini time frame 1 jam by the way ya, seperti yang kemarin sudah saya infokan, dia seperti berada ya teman-teman di dalam descending channel. Nah ya teman-teman ya, kemarin saya salah sebut ya, sorry, kemarin saya sebutnya itu ascending channel ya, ini descending channel. Nah memang kita bisa lihat ya beberapa kali di sini ya teman-teman, ke reject ya, ke reject. Dan terakhir kali sekarang ini lagi coba untuk ngebreak ya teman-teman. Semoga kuat breakoutnya. Tapi kalau misalkan dia nggak kuat untuk ngebreak teman-teman ya, dia bakalan terkonsolidasi lagi setidaknya ke area ataupun garis putus-putus ini ya, garis tengah putus-putus ini ya. Dan ini pas banget dengan support sekitar 41.000 dolar ya. Kalau misalkan dia going down seperti ini teman-teman ya, sebentar saya gedein dulu biar lebih jelas. Nah kalau misalkan di sini dia ke reject ya, dia berpotensi untuk ngetes dulu setidaknya di area ini atau garis putus-putus ini, pas banget dengan support 41.000. Lah dia rebound, kalaupun dia reject, dia well testing dulu di sini. Kalau dia di sini juga nggak mampu mempertahankan posisinya, dia potensially untuk ngecaran support 40.000, pas banget dengan trend line support bagian bawah dari channel ini ya teman-teman ya. Jadi ini adalah next targetnya untuk si Bitcoin untuk time frame 1 jamnya by the way. Tapi kalau misalkan skenario terbaiknya dia malah mampu breakout teman-teman ya, misalkan dia sekarang mampu breakout ya, breakout ke sekitaran 42.000 sekian lah teman-teman ya, dia harus mampu mempertahankan posisinya terlebih dahulu, sideways sejenak minimal, lalu ngetes lagi ke bagian kisaran 44.000 dolar ya. Di situ kita bisa lihat ya, itu sekitaran itu adalah highest point terakhirnya ya untuk si Bitcoin sebelum dia main di channel ini untuk lebih dalam lagi ataupun terkoreksi lebih dalam. Jadi ini target pertama. Next target lagi, jika disclaimer ya, di area ini dia mampu breakout teman-teman, kemudian dia retestnya kuat di sini ya untuk melanjutkan penguatannya ya. Jadi itu beberapa istilahnya target terdekat dulu untuk si Bitcoin. Nah kalau dia mampu breakout lebih bagus lagi gimana, ya udah dia bisa sustain, lanjutin untuk ke area sekitaran 45 sampai 46.000 dolar nih di area sini ya. Sebelumnya saya tandain nih box warna kuning ini teman-teman ya. Jadi ini adalah target 1, 2 dan ini ketiganya ya. Disclaimer kalau dia mampu breakout dan cukup kenceng nih breakoutnya. Nah kemudian saya juga mau menginfokan teman-teman ya, sedikit outlook lagi untuk si Bitcoin ya. Mungkin kemarin itu kelewat, coba kita lihat untuk dailynya ya. Untuk dailynya sudah beberapa kali saya bahas memang ya, di area box ini kuning ini yang sekarang kita sedang mulai jumpai atau di sekitaran 39.000 dolar, itu adalah area penentuan ya. Apakah benar-benar Bitcoin bisa mampu untuk rebound atau malah welcome buat area yang lebih deep lagi ya. Cuman memang kita bisa lihat di sini ya teman-teman, kita bisa lihat di sini setidaknya ya, di area waktu di sini ya, di area sini itu di sekiranya bulan Mei sampai Juli 2021 volumenya ini cenderung besar-besar ya, cenderung besar-besar volumenya. Sedangkan di area ini ya, kemarin kan kita lihat ada persamaan ya teman-teman, dari RSI kemudian price action dan lain sebagainya. Cuman dari segi volumenya ya, ini tidak sama-sama sekali itu ya. Ini cenderung jauh lebih besar, yang ini flat aja sama seperti sebelumnya. Harga price actionnya cenderung naik, cuman volumenya ini cenderung sama aja. Akhirnya market drop ya, distribusi barang ya, ataupun buang barang lah dan lain sebagainya, orang-orang jual dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau kita perhatikan di area sini ya, ini juga nggak ada volume yang signifikan ya. Ini menjadi tanda tanya ya teman-teman ya. Kalau memang benar-benar mengulangi seperti yang kesini, setidaknya kita juga perlu melihat dari volumenya sebesar ini. Tapi sayangnya di posisi sekarang ini ya, belum ada volume seperti ini dari mulai 3 Desember 4 Desember ya sampai hari ini pun volumenya masih cenderung ya rata-rata aja, sama-sama aja seperti sebelum-sebelumnya nih. Tuh teman-teman, pergerakan dari volumenya kalau misalkan kita bandingkan dengan volume-volume sebelumnya nih ya. Jadi ini pertanda yang kurang bagus ya kalau misalkan kita lihat volume yang sebesar ini ya, akhirnya market going up ya, karena memang di sini adanya jual beli volume yang cukup besar, bahkan besar banget di sini ya, bisa dibilang ini besar banget ya. Kalau orang-orang bilang ini akumulasi, cuman yang jadi pertanyaan sekarang ini volumenya tidak sebesar yang sebelumnya
Ya, jadi ini juga berpotensi kalau di area ini ya bisa saja market drop lebih dalam lagi, lebih deep atau bahkan ngejar ke sekitaran 28 sampai 30 ribu dolar karena memang tidak adanya volume yang sebesar ini ya teman-teman ya, kekhawatirannya ya. Jadi ini hanyalah sebuah outlook aja teman-teman ya, nggak bisa jadi patokan 100% saja ya, cuman untuk lebih berhati-hati aja kalau misalkan kita lihat dari pergerakan volumenya gitu ya. Cuman untuk dari yang lain sih kita melihat banyak kesamaan, cuman dari volume aja nih teman-teman ya yang cukup mengkhawatirkan menurut saya nih perbandingan volumenya ya. Jadi itu sekilas teman-teman untuk bahasan Bitcoin. Next saya akan bahas untuk Chainlink. Nah, Chainlink ini sendiri istilahnya salah satu koin yang ngelawan arus ya. Ketika Bitcoinnya masih under pressure dan link ini hijau, malah sekarang ini lanjut ngepump teman-teman ya, hampir ke 400 ribu ya, hampir. Jadi di sini saya udah tandain ya teman-teman ya, di garis warna biru ini ya, ini adalah key supportnya untuk si Chainlink ini sendiri. Beberapa kali hit ya dan akhirnya berhasil terpantul teman-teman ya untuk pergerakannya si link ini sendiri nih. Di sini kepantul teman-teman ya. Ya di sini, kemudian di sini juga terakhir kali. Nah, ini sekilas ya, teman-teman ya. Ini membentuk seperti ya, kalau misalkan dilihat ya, cup and handle ya. Jadi ini mungkin saya akan besarin terlebih dahulu ya, biar lebih jelas. Di sini ya, ini cupnya dan ini handle-nya. Dan dia sudah breakout dari neckline. Pertanyaannya kan targetnya berapa? Apakah sekarang dia udah mencapai target ya? Kita ukur aja teman-teman ya. Nah, ini kurang lebih segini ya, kita ukur dari waktu dia breakout. Nah, ini di sini sudah mendekati ya, teman, targetnya kan ke kisaran 400 sampai 402 ribu nih, targetnya sekitar 400 ribuan. Nah, ini udah istilahnya sudah tercapai lah targetnya, kurang lebih seperti itu gambarannya teman-teman untuk si Chainlink ini sendiri ya. Jadi untuk yang nanyain kalau misalkan entry di sekarang bisa nggak? Ya kalau saya sih kurang menyarankan ya. Mungkin kemarin opsi yang lebih enak lagi ya ketika memang dia sudah benar-benar konfirmasi untuk breakout dari neckline-nya dia, itu adalah area entry yang jauh lebih bagus gitu teman-teman, ataupun yang sudah melakukan averaging down ya di area key support ini atau di sekitar 260 ribu, 280 ribu, di sekitar area itulah ya, di sekitar itu teman-teman. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk potensi si Chainlink ya. Nah, kita bisa lihat sekarang ya, ini saya hilangin dulu ya. Nah, kita bisa coba mencari tahu ya berapa sih beberapa next target lagi untuk Chainlink ya. Saya ambil dari swing high-nya ke swing low-nya. Nah, dia ini lagi testing ya, teman-teman ya. Lagi testing di retracement sebentar. Nah, di sini teman-teman ya. Lagi testing di retracement 0,5 atau di sekitaran 395 ribuan. Nih beberapa kali di testing nih ya. Tuh, yang nggak mampu dipertahankan. Ya, beberapa kali di testing nggak mampu dipertahankan, akhirnya dia drop lagi ya, teman-teman, koreksi lagi ke retracement 0,382 atau sekitaran 360 ribuan di sini. Ya, jadi ini adalah dua area terdekat nih. Istilahnya untuk si Chainlink ini bisa sustain untuk melanjutkan penguatannya kembali gitu ya. Di antara area ini 360 sampai 395 ribu ya. Jadi di antara area itu. Nah, next targetnya itu di retracement 0,6 atau sekitaran 430 ribu. Ini berapa kali menjadi resisten juga ya, dan menjadi support juga teman-teman. Ya, itu adalah next resisten untuk si Chainlink. Next lagi di retracement 0,7 atau sekitaran 479 ribuan ya, di area sini teman-teman tuh. Di area nih. Oke, dan next lagi pasti di kisaran 540 ribuan atau di swing high-nya dia. Ya, jadi itu adalah beberapa target resisten, next target lagi untuk si Chainlink. Yang menjadi PR sekarang ya, dia harus sustain dulu minimal di area ini. Sideway dulu ya di kisaran 360 sampai 390 ribuan untuk bisa konfirmasi melanjutkan penguatan. Kalau memang dia sudah mampu breakout dari area ini, retest lagi untuk melanjutkan penguatannya. Cuman memang harus diwaspadai kalau memang dia nggak mampu dipertahankan, dia bakalan breakdown untuk ngejar ke beberapa support bawahnya, teman-teman. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, lebih bawahnya lagi support di kisaran 320 ribuan di sekitar area ini. Ya, untuk support lagi lebih bawahnya lagi pasti di key supportnya dia ya di sekitar ya sekitar 250 260 ribuan sekitar area itu. Ya, jadi untuk si Chainlink ya, untuk daily-nya ya, teman-teman, by the way, untuk daily beberapa target resistennya, next target lagi, dan beberapa area support. Dan sekarang ini dia masih istilah bermain di kisaran 260 sampai 290 ribuan. Ya, itu sedikit informasi untuk si Chainlink ya buat kalian yang masih penasaran untuk si Chainlink. Jadi memang ada potensi lagi untuk dia bisa lanjut terbang lah istilahnya. Cuman memang PR-nya ini ya, teman-teman, kita harus melihat di sini ya. Kita sudah melihat di sini. Ini adalah low satu, terus di sini sedikit membentuk yang namanya higher low. Ya, di sini harus sustain, dia mampu mempertahankan atau create yang namanya higher low. Ya, jadi ini adalah high, higher high, ini low, higher low lagi ya, teman-teman. Jadi seperti anak tangga untuk naik
Jadi memang masih pertanda uptrend, kurang lebih seperti itu. Jadi memang di kisaran 360.000, 350.000 lah minimal, di kisaran-kisaran itu dia harus mampu mempertahankan posisinya untuk melanjutkan penguatan. Dan waktu dia breakout dari highest point terakhirnya di sekitar 400.000 ya, mungkin di sini juga menjadi sign yang cukup baik untuk si Chainlink bisa melanjutkan penguatan ya. Jadi salah satu tanda yang cukup positif untuk si Chainlink ya. Jadi kalau misalkan Chainlink juga kita tahu ya sekitaran 700 sampai 800 ribuan lah untuk ATH-nya. Ya, jadi ini juga salah satu koin yang bagus. Dan nanti di bulan April juga dia big update ya, Chainlink 2.0 gitu ya. Dan udah bisa di istilahnya stakingin juga tahunannya, dan banyak update lagi lah untuk si Chainlink ini. Nah, ini juga salah satu favorit saya ya, by the way ya teman-teman ya. Favorit saya ini, koin salah satu favorit saya yang fundamental bagus, di tradingin juga enak ya. Karena kita bisa lihat nih pergerakannya. Tuh. Ya, buat di swing trade ini menurut saya cukup enak sekali lah untuk si Chainlink ini sendiri gitu ya. Makanya saya lebih sering swing trade di Chainlink ini sendiri teman-teman. Ya. Kemudian kalau kita sedikit intip ya untuk 4 jamnya, time frame 4 jamnya. Nah, ini berapa kali dia retest ya di EMA 21 dan 34 ya di sini ya. Garis warna merah dan biru ini nih. Dia mampu dipertahankan itu. Berapa kali retest di area situ. Jadi yang nanyain mungkin ya, untuk kalian bisa istilahnya averaging down dan lain sebagainya itu di nih EMA 21 dan 34 ya nih. Ya di area sini. Ya ketika dia going up, dia kena reject di sini, dia retest lagi nih. Reject, retest lagi. Ya kalau di sini dia reject lagi, kemungkinan besar ya dia retest lagi toh. Ini juga berpapasan pas banget dengan yang namanya neckline sebelumnya dari si cup and handle-nya dia. Ya kurang lebihnya di kisaran-kisaran area itulah. Nah kalau misalkan di sekarang ini ya yang nanyain EMA 21 dan 34 itu di kisaran berapa di sini kan? Itu di kisaran 350 sampai 360 ribuan. Ya yang nanyain ya posisi EMA 21 dan 34 posisi sekarang. Ya tentunya juga kalian kalau buat yang mau entry ya istilahnya mau averaging down, kalian bisa analisa kembali. Ya jadi ini menjadikan salah satu bahan referensi aja, bukan maksudnya ditelan mentah-mentah. Oh di area sini pasti mantul gitu teman. Ya jadi namanya juga trading ya, di dunia trading itu marketnya dinamis ya, selalu berubah dan gak ada yang pasti. Ya jadi selalu kalian dior lagi buat mutusin area entry kalian, area stop loss kalian, area exit kalian, area TP kalian gitu teman-teman. Dengan beberapa informasi yang tadi saya sudah sampaikan juga ya, beberapa area support, dan kalian bisa pilih kembali berdasarkan analisa kalian dan trade plan kalian masih. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Sekali lagi happy weekend dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.